Bagi masyarakat Indonesia, sambal bukan sekadar pelengkap makanan di pinggir piring. Sambal adalah identitas kuliner. Kita bisa makan tanpa kemewahan, tapi 80% dari kita hampir mustahil makan tanpa rasa pedas. Namun, pernahkah Anda berdiri di depan rak supermarket atau duduk di warung bakso langganan, lalu menyadari sesuatu yang janggal? Ada dua merek saus sambal legendaris yang rasanya hampir mirip, bahkan mendekati identik. Satunya berlogo dua burung belibis, dan satunya lagi berlogo pohon cabe. Banyak dari kita mengira, ini hanyalah persaingan bisnis biasa, antar dua kompetitor yang berebut pasar. Tapi hari ini, kita akan membongkar apa yang ada di balik pekatnya cairan merah saus tersebut. Di balik botol-botol yang memanjakan lidah Anda, tersimpan sebuah kisah kelam, yang jarang terekspos ke permukaan. Sebuah tragedi tentang pengkhianatan dalam keluarga, perebutan resep warisan, kelalaian hukum yang fatal, dan air mata seorang pria, yang berjuang hingga napas terakhir, demi merebut kembali harga dirinya. Ini bukan sekadar cerita tentang saus sambal. Ini adalah kisah bagaimana sebuah mahakarya rasa, lepas dari tangan pencipta aslinya. Dan bagaimana cerita sebuah merek baru, yang lahir dari abu kekecewaan. Untuk memahami benang merah kisah ini, kita harus memutar jarum jam kembali, ke era tahun 1970-an. Kita menuju ke sebuah sudut di Jakarta Barat. Semuanya bermula dari tempat yang sangat sederhana. Sebuah kedai bakmi kecil, yang dikelola oleh sebuah keluarga. Di dapur kedai itulah, sang pemilik yang merupakan orang tua dari seorang pria, bernama Subandi Rahman. Merekalah yang meracik sebuah sambal khusus. Awalnya, sambal ini dibuat bukan untuk dijual terpisah, melainkan sebagai pelengkap rahasia, agar setiap mangkuk bakmi yang disajikan memiliki cita rasa yang tak terlupakan. Namun, racikan ini bukan sambal biasa. Sang ibu memadukan cabai pilihan, bawang putih, dan bumbu-bumbu segar, tanpa menyentuh zat kimia buatan atau pengawet ekstrim. Hasilnya, sebuah harmoni rasa yang unik yaitu rasa pedas yang menggigit, gurih yang tertinggal di lidah, dengan sedikit sentuhan manis yang pas di ujungnya. Disinilah keajaiban dimulai. Perlahan tapi pasti, terjadi sebuah fenomena unik. Pelanggan datang ke warung tersebut bukan lagi demi bakminya, melainkan demi berburu sambalnya. Banyak dari mereka yang meminta, agar sambal itu dibungkus untuk dibawa pulang ke rumah. Melihat antusiasme yang begitu besar, sang ibu memutuskan untuk mulai memproduksi sambal tersebut secara mandiri, dalam skala rumah tangga dan mengemasnya ke dalam botol kaca sederhana. Inilah cikal bakal, dari sebuah sambal legendaris. Waktu terus berjalan. Ketika sang ibu wafat, tongkat estafet bisnis keluarga ini harus diteruskan. Awalnya, usaha sambal botolan ini dikelola oleh salah satu anak laki-lakinya. Namun, karena anak tersebut memutuskan untuk pindah, dan menetap di Selandia Baru, hak pengelolaan bisnis resep keluarga itu, diserahkan sepenuhnya kepada sang saudara, yaitu Subandi Rahman. Di bawah kendali Subandi Rahman, bisnis rumahan yang awalnya hanya mengisi sudut meja makan, bertransformasi menjadi sebuah kekuatan baru. Subandi bukan sekadar seorang peracik yang handal di dapur, dia adalah seorang visioner. Dia melihat dan melampaui dinding kedai bakminya. Dia tahu bahwa sambal ini memiliki jiwa, yang mampu menguasai pasar nasional. Untuk memberikan identitas yang kuat pada produknya, Subandi memilih nama yang unik, yaitu Cap Dua Belibis, lengkap dengan logo dua ekor burung belibis, yang sedang bertolak belakang, namun tampak harmonis. Burung belibis dipilih, sebagai simbol kesetiaan dan kerja keras. Logo ini pun mulai menghiasi setiap botol saus, yang keluar dari tempat produksinya. Dan tebakan Subandi sangat tepat. Dalam waktu singkat, Dua Belibis menjadi primadona baru. Teksturnya yang kental, warnanya yang merah alami, serta aromanya yang khas, membuat merek ini melesat menjadi rajanya saus sambal lokal. Dari warung makan tenda di pinggir jalan, gerobak tukang bakso yang berkeliling kampung, hingga restoran mewah di pusat kota, semua memajang botol Dua Belibis. Produk ini berhasil menembus dinding-dinding kokoh supermarket besar di seluruh Indonesia. Subandi pun menikmati masa-masa keemasan itu. Uang mengalir deras, pabrik beroperasi penuh, dan nama keluarga mereka dihormati sebagai pelopor sambal premium tanah air. Subandi telah berhasil membawa resep ibunya ke puncak tertinggi. Namun, berjalan di atas puncak kesuksesan seringkali membuat kita lengah. Di tengah kenyamanan dan kejayaan yang luar biasa itu, Subandi melakukan satu kesalahan.
Satu kelalaian administratif yang sangat kecil, namun dampaknya bagaikan bom waktu, yang akan meruntuhkan seluruh kekaisaran bisnisnya, hanya dalam semalam. Dunia bisnis modern adalah rimba yang kejam, dan sayangnya, ia tidak seindah kehangatan dapur keluarga cemara. Disinilah sebuah tragedi mulai terjadi. Pada tahun 1997, sebuah petaka administratif terjadi. Sebagai pengusaha generasi lama, Subandi terlalu fokus pada apa yang dia kuasai, yaitu menjaga kualitas rasa, memantau produksi, dan memperluas jaringan distribusi. Namun, dia meremehkan satu hal, yang dianggapnya hanya sekadar urusan kertas, yaitu legalitas. Subandi lupa memperpanjang pendaftaran hak merek Dua Beli Bis di lembaga hukum terkait. Masa berlaku perlindungan mereknya habis tanpa ia sadari. Di dunia bisnis modern, celah seperti ini adalah sebuah undangan terbuka bagi petaka. Dan ironisnya, musuh terbesar seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam lingkaran terdekat. Seorang kerabat dekat, yang tak lain adalah keponakan Subandi sendiri, melihat celah kosong tersebut. Tanpa sepengetahuan dan izin dari Subandi, sang keponakan mendaftarkan merek Dua Beli Bis, atas nama pribadinya, ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atau HAKI. Ketika Subandi akhirnya menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Nama yang ia besarkan dengan keringatnya sendiri, kini secara hukum bukan lagi miliknya. Konflik internal pun pecah. Sengketa keluarga yang melelahkan ini, akhirnya bergulir ke meja hijau pengadilan. Namun, di hadapan hukum, air mata dan sejarah, tidak memiliki nilai jika tidak tertulis di atas kertas. Hukum bersifat hitam di atas putih. Karena bukti legal tertulis dipegang oleh sang keponakan, hakim memutuskan Subandi Rahman kalah. Merek yang ia besarkan, logo yang ia pilih, dan pabrik yang ia bangun dengan tangannya sendiri, terpaksa harus ia tinggalkan begitu saja. Ia diusir dari rumah yang ia bangun sendiri, hanya karena sebuah kelalaian di atas kertas. Kehilangan merek dagang, adalah mimpi buruk mutlak bagi pengusaha manapun. Setelah sengketa keluarga yang menguras emosi itu selesai, kepemilikan merek Dua Beli Bis di tangan sang keponakan, ternyata tidak bertahan selamanya di dalam lingkaran keluarga. Pada tahun 2006, melihat potensi pasar yang luar biasa besar dari saus sambal ini, sebuah perusahaan korporasi raksasa, PT Guna Cipta Multirasa, melangkah masuk dan secara resmi, mengakuisisi merek Dua Beli Bis. Sejak detik itu, Dua Beli Bis berubah total, menjadi produk industri skala masif. Mesin-mesin otomatis yang modern, menggantikan proses lama. Jaringan distribusi meluas hingga ke mancanegara, dan keuntungan perusahaan melesat tinggi. Dua Beli Bis menjadi raksasa yang tak tergoyahkan. Namun, bagi sebagian pencinta kuliner garis keras, ada sesuatu yang menguap dari botol Dua Beli Bis sejak hari itu. Jiwa dan rasa otentik dari sang pencipta asli, dirasa mulai memudar akibat produksi massal. Pertanyaannya, apakah Subandi Rahman menyerah dan meratapi nasibnya? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Pihak lain boleh merebut nama Dua Beli Bis, mereka boleh menguasai pabriknya, tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun, yaitu resep rahasia asli, yang sudah tertanam di dalam kepala Subandi. Merek bisa dicuri, tapi keahlian tidak bisa diduplikasi. Bersama anggota keluarga lainnya, yang memilih untuk tetap setia, termasuk Suwardi Rahman, Subandi memutuskan untuk bangkit berdiri dari titik nol. Di usia yang tak lagi muda, dengan hati yang masih terluka oleh pengkhianatan, mereka kembali menyalakan kompor dapur. Mereka kembali turun ke pasar, mencari pasokan cabai dan bawang terbaik. Tujuan mereka hanya satu, menyelamatkan rasa asli warisan orang tua mereka, agar tidak punah ditelan industri. Dari abu kekecewaan inilah, lahir sebuah merek baru, yang diberi nama Pohon Cabe. Merek Pohon Cabe bukan sekadar produk baru. Ini adalah simbol perlawanan, sebuah deklarasi harga diri, dan pembuktian dari Subandi kepada dunia, bahwa rasa sejati tidak ditentukan oleh seberapa besar modal sebuah korporasi, melainkan dari konsistensi sebuah resep yang dibuat dengan ketulusan. Hari ini, jika Anda pergi ke supermarket, Anda mungkin akan menemukan kedua botol saus sambal ini, berdiri berdampingan di rak yang sama. Dua Beli Bis tampil sebagai raksasa modern, yang mendominasi pasar nasional dengan teknologi canggihnya. Sementara Pohon Cabe tetap bertahan sebagai pemain setia, yang dicintai oleh mereka yang memburu rasa otentik masa lalu. Kisah perseteruan antara Dua Beli Bis dan Pohon Cabe ini, bukan sekadar drama keluarga biasa yang menghiasi rubrik gosip.
Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi seluruh pelaku UMKM dan pengusaha di Indonesia. Di dalam dunia bisnis yang kejam, ide yang brilian, produk yang luar biasa, bahkan resep legendaris yang Anda jaga puluhan tahun, tidak akan ada artinya di mata hukum, tanpa adanya perlindungan legalitas yang kuat. Sengketa ini membuktikan bahwa sebuah warisan besar bisa lenyap dalam semalam, hanya karena kelalaian kecil di atas selembar kertas.